di lapisan retina kita, di belakang retina juga itu ada lapisan dari struktur di bola mata kita yang fungsinya untuk menyerap cahaya, ya. Dan termasuk juga dari sinar cahaya biru pada yang dipaparkan oleh layar-layar monitor tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Senang sekali saya Zulkarnain Jumar Taufik dapat kembali berjumpai Anda dalam program Unhas Sehat. Iya pemirsa, hampir setiap detik mata kita tidak lepas dari yang namanya layar. Entah itu dari ponsel atau handphone, laptop, komputer, televisi, ataupun perangkat elektronik lainnya. Memang tidak tanpa alasan, itu mungkin karena tuntutan pekerjaan, akademik, atau memang sekedar batas hiburan. Nah kemudian WHO merilis bahwa datanya itu lebih dari 2,2 miliar orang di dunia mengalami masalah gangguan penglihatan yang sebagian besarnya itu disebabkan karena gaya hidup digital yang tidak seimbang. Lantas bagaimana agar tetap bisa menjaga kesehatan mata? Lalu bagaimana pula tanda awal bahwa mata mulai menyerah? Hari ini di program Unhas Sehat kita akan membahas bersama, telah bergabung bersama saya di sini ada dokter spesialis mata, Dr. Ahmad Ashraf Amalius, SPMK, MPH, MKes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Dok? Alhamdulillah kabar baik. Baik, tentunya kami ucapkan terima kasih sebelumnya, Dok, atas waktu dan kesempatannya untuk berbagi ilmu dalam program Unhas Sehat kali ini berbicara tentang mata. Nah, Dok, kalau kita lihat memang di kondisi era sekarang itu kita hampir semua masyarakat itu tidak lepas dari yang namanya teknologi yang ya mungkin itu kita berpapar langsung dengan paparan dari handphone misalnya. Nah, tapi kalau secara medis sendiri, Dok, gimana dampak dari paparan digital ini terhadap kesehatan mata, Dok? Iya, jadi betul sekali sejak zaman pandemi ya, kita tahu bahwa penggunaan gadget ataupun kegiatan yang bersifat online itu sangat luas aplikasinya, ya. Nah, sejak saat itu kita lihat ada peningkatan dari jumlah orang-orang yang mengalami keluhan dengan gangguan penglihatan yang kita biasanya sebutkan yang pertama itu adalah kelelahan pada mata. Nah, kelelahan pada mata ini sebenarnya pada tingkat awal itu dipicu oleh aktivitas yang berlebihan pada aktivitas melihat dekat dari seseorang, ya. Karena kita tahu secara umum penglihatan kita ada dua, penglihatan jauh dan penglihatan dekat. Sebenarnya ada juga penglihatan intermediate, tetapi secara umum ini aja dua yang paling kita biasanya aplikasikan sehari-hari dalam kegiatan kita. Nah, penglihatan dekat ini kalau berlangsung secara dalam jangka panjang ataupun terus-menerus itu bisa menimbulkan kelelahan pada otot-otot mata kita. Ya. Oke. Kemudian ini WHO juga menyebut bahwa digital eye strain atau sindrom kelelahan mata itu salah satu gangguan yang paling umum di era modern sekarang. Ya. Nah, apakah untuk hal ini apa ada gejala-gejala awalnya mungkin yang bisa dirasakan bagi penderitanya, Dok? Iya, bagi orang-orang yang memang banyak aktivitasnya di depan layar monitor, gadget, laptop ataupun HP ya, itu akan menunjukkan gejala-gejala keluhan seperti mata lelah itu. Yang pertama mungkin terasa ada nyeri di sekitar bola mata, dan kalau ini berlanjut terus maka bisa menimbulkan sampai sakit kepala, dan bahkan kalau lebih berat lagi bisa sampai mual dan muntah. Nah, itu gejala-gejala ini yang perlu kita perhatikan. Kalau misalnya ternyata setelah melakukan aktivitas melihat dekat ada keluhan seperti itu, mulai dari nyeri di sekitar bola mata, nah maka itu perlu diwaspadai sebagai suatu tanda awal dari kelelahan mata. Selain daripada kelelahan itu, apakah ada gejala-gejala awal? Gejala lainnya adalah orang tersebut merasakan penglihatannya merasa kabur, tetapi pada saat kita lakukan pemeriksaan, ternyata penglihatannya masih dalam batas normal, tetapi secara subjektif dia merasakan penglihatannya adalah kabur. Nah, ini adalah satu tanda khas pada kelelahan mata. Ya. Nah, kemudian ini, Dok, katanya sebagian masyarakat mungkin meyakini bahwa cahaya biru yang dihasilkan dari mungkin paparan laptop ataupun gadget itu bisa merusak pada retina, Dok. Itu gimana?
Iya, jadi sebenarnya di lapisan retina kita, di belakang retina juga itu ada lapisan dari struktur di bola mata kita yang fungsinya untuk menyerap cahaya, ya. Iya. Karena cahaya yang terlalu berlebihan juga itu akan merupakan sesuatu yang bersifat toksik terhadap penglihatan kita, ya. Jadi makanya kita tidak bisa terlalu banyak berada di paparan sinar yang terlalu terang, dan termasuk juga dari sinar cahaya biru yang dipaparkan oleh layar-layar monitor tersebut. Nah, makanya kalau ini berlebihan, maka itu akan bisa menimbulkan gangguan pada retina pada jangka waktu yang panjang, ya. Biasanya seperti itu. Kalau jangka waktu yang pendek atau jangka menengah itu paling cuma hanya kelelahan mata. Ya, gejala kelelahan mata seperti itu. Berarti ini bisa saja menyebabkan gangguan pada tidur atau kualitas tidur yang buruk, Dok? Ya, secara tidak langsung mungkin bisa menyebabkannya karena ada keluhan pada matanya akan menyebabkan dia akan merasa ada keluhan lain sehingga konsentrasinya akan terganggu untuk bisa jatuh ke dalam fase untuk tidur, ya. Karena kan kita kalau pada saat kita mau tidur kan tentu harus nyaman, ya. Tapi kalau ada keluhan tentu akan mengganggu, ya. Oke. Nah, kalau kita lihat memang anak-anak zaman sekarang itu banyak yang di usianya masih muda tapi sudah mengalami yang namanya rabun jauh, Dok. Yeah. Nah, apakah itu juga ada kaitannya karena paparan dari teknologi itu atau itu gimana, Dok? Ya, jadi seperti saya katakan tadi bahwa sejak zaman pandemi ini penggunaan gadget itu sangat meluas dan juga durasi penggunaannya juga memanjang, ya. Artinya penglihatan dekat itu menjadi suatu aktivitas yang dominan bagi anak-anak pada pembelajaran online pada waktu itu, mungkin sampai sekarang juga, apalagi setelah belajar juga masih dilanjutkan dengan misalnya mereka bermain game ataupun menggunakan gadgetnya. Nah, itu semua adalah penglihatan dekat, di mana pada secara teori dikatakan kalau penglihatan dekat ini terlalu sering dilakukan, maka dia pertama-tama dia akan menimbulkan kelelahan pada otot-otot mata dan nanti bisa memicu terjadinya gangguan refraksi atau kelainan refraksi. Oke. Nah, tapi ada juga, Dok, orang yang bekerja, maksudnya mereka yang bekerja ya, di depan layar itu bisa sampai pada waktu durasinya 8 jam. Yeah. Apakah ada batas yang baik atau batas aman, Dok? Ya, jadi memang WHO merekomendasikan kita pada saat melakukan aktivitas dekat itu ada batasannya. Mereka merekomendasikan gerakan 20-20-20, ya. Jadi itu adalah suatu teknik untuk peregangan mata. Jadi caranya adalah setiap 20 menit kita berhenti untuk melihat gadget atau layar monitor tersebut selama 20 detik dan kita arahkan penglihatan kita ke jarak yang 20 kaki atau lebih. Ya, jadi kita ingat saja ada 3 angka 20 di sini. Jadi setiap 20 menit kita istirahat 20 detik untuk melihat pada jarak yang objeknya 20 kaki atau lebih. Ya, itu adalah satu teknik peregangan mata di mana setiap 20 menit kita harus merelaksasikan otot-otot mata kita, ya, karena pada saat kita melihat dekat otot mata kita juga memang berkontraksi, bahkan berkontraksinya lebih kuat dibandingkan pada saat melihat yang lebih jauh gitu. Oke, berarti 20 banding 20 banding 20. Iya, betul. Oke. Nah, tapi data juga menunjukkan bahwa anak Indonesia khususnya itu bermain gadget atau berhadapan dengan layarnya itu bisa sampai 6 jam per hari. Betul. Nah, kalau misalnya itu setiap hari dilakukan dengan durasi tersebut, gimana dampaknya untuk pertumbuhan kesehatan mata anak itu tersebut? Ya, tentu durasi yang memanjang tadi ini bisa menyebabkan kelelahan otot-otot mata. Ya, itu tadi yang sering kita bahas. Jadi, dengan menggunakan teknik 20-20-20 itu, salah satunya kita bisa mencegah overuse dari otot matanya, sehingga bisa mencegah sampai dia jatuh ke fase kelelahan mata. Nah, tetapi tentu yang lebih bagus lagi adalah kalau durasi ini kita kurangi. Nah, menurut penelitian yang pernah dipaparkan atau dijelaskan di Community Eye Health Journal oleh ilmuwan di Inggris itu mengatakan bahwa setiap hari sebaiknya itu kita batasi penglihatan dekat kita itu di gadget maksimal 2 jam. Ya, 2 jam ini kita bisa bagi, misalnya 1 jam di pagi hari dan 1 jam di sore hari. Ataupun pada anak-anak misalnya setelah sekolah 1 jam di sore hari dan 1 jam di malam hari. Ya, seperti itu mungkin bisa menjadi salah satu upaya untuk mencegah keadaan dari anak-anak tersebut bisa jatuh ke dalam keadaan kelainan refraksi. Ya. Nah,
Selain itu dok, apakah ada ini batasnya mungkin yang baik saat memegang handphone misalnya atau Ya. berhadapan dengan komputer dengan jarak mata? Apakah ada batas yang aman? Karena apalagi kalau kita lihat anak-anak saat bermain game itu hampir dekat Ya, banget dekat. gadgetnya dengan mata, Ya, dok. betul. Jadi jarak yang dianjurkan adalah sekitar 25 sampai 30 cm dari jarak pandang dengan posisi tubuh juga yang ergonomis ya. Jadi posisi objek yang ini yang dilihat berada tepat di depan mata, jadi sesuai dengan arah tinggi dari wajah atau tinggi dari bentuk bola mata. Jadi dia tidak akan menyebabkan kelelahan karena kalau dia terlalu rendah atau terlalu tinggi dari posisi yang dengan posisi lintas penglihatan ya, itu maka dia akan bisa menyebabkan kelelahan karena di posisi badan, pundak dan leher itu bisa berbeda. Oke. Iya, ada posisi yang disarankan dengan jarak yang juga disarankan yaitu 25 sampai 30 cm ya. Dengan catatan pada ruangan dengan pencahayaan yang cukup. Pencahayaan cukup di sini artinya bukan pencahayaan yang remang-remang ataupun dengan cahaya dengan intensitas tinggi. Jadi ruangan yang terlalu terang seperti itu. Itu juga kurang disarankan untuk melakukan aktivitas melihat dekat. Iya betul sekali dok. Memang sampai sekarang masih ada mungkin kebiasaan-kebiasaan dari sebagian masyarakat itu kalau sebelum tidur itu lampunya dimatikan tapi masih sempat bermain gadget. Nah Betul. itu ada dampaknya juga. Betul. Ya tentu itu bisa membuat mata lebih cepat lelah dan juga banyak yang mengatakan itu ada radiasinya. Tapi sebenarnya ini masih perlu diteliti lebih jauh lagi ya kalau masalah yang radiasi dari handphone tersebut ya. Apakah bisa radiasi itu menyebabkan kelelahan mata secara langsung? Tetapi yang paling umum adalah kalau kita melihat dengan cahaya yang tidak optimal, maka itu akan memudahkan mata kita lebih cepat lelah. Gitu. Oke, bagaimana dengan kan sebagian masyarakat juga mempercayai bahwa jangan bermain handphone ataupun misalnya jangan membaca bahkan itu sambil posisi tidur. Iya. Itu apakah juga mempengaruhi dok? Betul. Jadi pada saat kita posisi tidur, kita tidak bisa mempertahankan jarak yang dianjurkan tadi, 25 sampai 30 cm. Kan kalau kita memegang handphone atau gadget dalam posisi tidur, maka tentu jarak ini kita tidak bisa pertahankan dan cenderung akan lebih dekat. Nah, semakin dekat penglihatan ke mata kita, maka otot mata kita akan semakin bekerja lebih kuat lagi untuk berkontraksi, memfokuskan melihat pada jarak tersebut. Nah, artinya ini bisa menyebabkan kita tidak dalam posisi yang ideal, ya, jadinya ototnya bekerja lebih keras, seperti itu. Oke, berarti posisi duduk juga ikut mempengaruhi dok? Posisi duduk betul sekali, makanya pada posisi misalnya kita menggunakan laptop ataupun komputer, biasanya dianjurkan itu tinggi meja dengan kursi itu ada batasan-batasannya. Biasanya? Ya. Ini ya, yang penting posisi dari mata itu tadi sudah sejajar dengan posisi layar monitor. Jadi bukan yang terlalu menukik ke bawah ataupun terlalu ke atas penglihatannya. Oke, berarti banyak faktor ya dok, mulai Betul. dari posisi tidur misalnya, kemudian cahaya lampu. Iya. Nah, apakah ruangan misalnya AC yang beruangan itu juga ikut mempengaruhi dok? Iya, jadi kalau untuk kelembaban ruangan ataupun dari aerasi ya, jadi angin yang ada dari baik itu indoor maupun outdoor itu bisa berpengaruh terhadap permukaan bola mata kita. Ya, jadi kita tahu bahwa di permukaan mata kita ada lapisan air mata, di mana lapisan air mata ini kalau pada kondisi ruangan yang terlalu dingin, ya dengan AC-nya misalnya, ataupun di ruangan tersebut ada kipas angin yang mengarah ke mata orang tersebut, maka dia akan mempercepat terjadinya penguapan dari lapisan air mata. Nah, ini kalau penguapan lapisan air mata ini semakin tinggi, maka akan menyebabkan seseorang itu merasa matanya menjadi kering. Seperti itu. Mungkin biasa dengar ada sindrom mata kering ya, seperti itu. Oke dok, kalau misalnya tadi itu berhadapan dengan jarak yang dekat dengan layar digital itu memang tidak dianjurkan. Nah, apakah menonton TV khususnya untuk anak-anak ini dengan jarak dekat itu bisa menyebabkan minus? Itu fakta atau mitos? Nah, ini kadang-kadang dua hal yang sepertinya kita perlu lihat satu persatu. Yang pertama, bagi anak-anak yang memang sudah mengalami kelainan refraksi, maka biasanya secara umum kan kelainan refraksi itu ada yang namanya miopia, mata minus, kemudian hipermetropia, mata plus ya, ataupun astigmat atau kita sebut dengan silinder. Nah, secara umum kalau yang
paling banyak itu ada penderitanya mata minus yang miopia. Nah, biasanya pada orang-orang yang mengalami gitu, anak-anak itu akan selalu cenderung untuk melihat objeknya lebih dekat. Jadi misalnya pada saat mau melihat televisi, dia mesti maju mendekati televisi tersebut dibandingkan dengan anak-anak lainnya yang masih normal penglihatannya. Jadi artinya pada anak-anak yang pada saat menonton televisi itu mesti maju ke depan atau lebih dekat, itu mungkin merupakan suatu tanda anak tersebut sudah mengalami kelainan refraksi. Itu yang perlu kita cek, kita periksa penglihatannya apakah masih normal atau memang sudah ada gangguan seperti itu. Jadi bukan karena dia melihat dekat, ini ya secara umum ya, tetapi karena lebih kepada itu adalah suatu gejala dari kelainan yang kita belum pastikan dengan pemeriksaan. Oke, berarti tidak boleh disimpulkan secara cepat ya, bahwa itu bisa menyebabkan minus itu sendiri. Nah, selanjutnya gimana penggunaan kacamata itu terlalu sering itu apakah bisa menambah minus juga atau seperti apa, Dok? Tapi tahan dulu setelah jeda yang satu ini. Baik pemirsa, masih bersama saya Zulkarnain Jumar Taufik dalam program Unha Sehat. Tentunya bersama narasumber kita hari ini ada Dr. Ahmad Ashraf Amalius, SPMK, MPH, MKes. Gimana? Masih semangat, Dok? Harus tetap semangat. Oke, nah tadi kalau berbicara soal anak-anak yang menonton depan TV dengan jarak yang begitu dekat, katanya bisa menyebabkan minus, itu tidak boleh tidak bisa disimpulkan begitu saja. Nah lantas bagaimana sendiri, Dok, dengan penggunaan kacamata yang sering atau selalu? Nah apakah itu juga bisa menambah minus yang katanya bisa menambah kekhawatiran masyarakat? Iya, jadi kacamata di sini dalam hal kacamata yang sudah diresepkan dari hasil pemeriksaan di rumah sakit ataupun klinik ya. Nah, kacamata bagi anak-anak yang menggunakannya itu sebenarnya alat bantu penglihatan. Jadi kalau ada yang mengatakan penggunaan kacamata nantinya akan membuat penglihatannya menjadi lebih kabur, itu adalah suatu mitos atau hal yang perlu diluruskan. Justru sebenarnya kacamata itu sebagai alat bantu untuk membantu supaya penglihatannya bisa lebih jelas. Jadi ibaratnya seperti kayak orang menggunakan payung pada saat hujan ya. Pada saat kita gunakan payung ya kita tidak basah. Kalau kita tidak gunakan ya kita jadi basah. Begitu juga dengan kacamata. Kalau kita gunakan kacamatanya, kalau dia gunakan kacamatanya maka penglihatannya akan menjadi normal. Kalau tidak digunakan kacamatanya maka penglihatannya akan menjadi kabur. Karena banyak juga orang tua yang datang kembali setelah dilakukan pemeriksaan, dilakukan peresepan kacamata, itu mengeluh seperti ini. Dok, ini penglihatannya masih kabur. Begitu ditanya, kok bisa masih kabur ya Pak, Ibu? Iya, kalau kacamata tidak dipakai ini kabur. Ya iya, jelas karena kacamata itu sebagai alat bantu. Jadi begitu tidak digunakan, maka tentu penglihatannya akan kembali kabur seperti pada saat semula sebelum diberikan kacamata. Jadi
ini mungkin perlu diingat bahwa kacamata itu tidak menyebabkan penglihatan menjadi lebih kabur lagi, tetapi justru sebagai alat bantu supaya penglihatan bisa lebih jelas. Tetapi memang ada kondisi dari orang-orang yang pada saat mengalami kelainan refraksi ini, pada saat pertambahan usianya, misalnya anak-anak menjadi remaja dan sampai dewasa, bisa saja perkembangan minusnya itu misalnya bertambah. Nah, ini kadang-kadang yang orang awam mengaitkan bahwa oh ini karena pakai kacamata sehingga minusnya bertambah. Padahal memang ada perjalanan penyakitnya yang bisa saja seperti itu seiring dengan pertambahan usianya. Begitu. Oke, tapi soal kepedean lagi dok nih, ada juga orang yang ketika misalnya rabun atau minus itu tidak memilih untuk menggunakan kacamata dan biasanya menggantinya dengan soft lens. Itu aman juga ya dok? Ya, setiap modalitas terapi pada kelainan refraksi itu tentu mempunyai faktor-faktor yang perlu diperhatikan ya. Misalnya, secara umum memang penggunaan kacamata itu paling dianjurkan karena yang paling aman. Aman, mudah didapatkan dan juga relatif lebih murah. Ya. Kalau penggunaan lensa kontak memang pada orang-orang tertentu itu mungkin merasa tidak nyaman menggunakan kacamata ataupun merasa tidak pantas ataupun tidak atau malu misalnya seperti itu. Nah, dia menggunakan lensa kontak. Yang perlu kita ingat, lensa kontak ini dia akan melekat pada permukaan mata kita di mata hitam ya. Di kornea atau mata hitam kita dia melekatnya di situ. Yang perlu kita perhatikan adalah kondisi permukaan mata ini sebenarnya adalah steril, bebas kuman. Sementara kalau kita menggunakan lensa kontak itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu penyimpanannya, kemudian pemasangannya, dan pelepasannya dari mata kita. Ya, karena semua itu harus dalam kondisi yang bebas dari kuman, higienis, tidak terkontaminasi dengan kuman-kuman tersebut. Karena kalau iya, maka pada saat kita gunakan lensa kontak tersebut ke mata kita, bisa saja akan terjadi infeksi pada permukaan mata. Ya, seperti itu. Berarti ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan, betul sekali. Nah, tapi baik orang yang menggunakan mungkin kacamata ataupun yang tidak menggunakan kacamata ketika mereka sudah bekerja dalam waktu yang begitu lama, yang hitungan jam, itu biasanya ketika capek itu biasanya mereka langsung ucep matanya. Nah, itu dibolehkan atau gimana sebenarnya dok? Mengucek mata juga sebenarnya tidak dianjurkan. Ya. Kenapa? Karena pada saat kita kucek, apalagi dengan tekanan yang cukup kuat, kadang ada yang menggosokkan secara horizontal ya ke arah matanya, maka itu akan membuat permukaan dari permukaan mata itu sedikit terganggu. Ya, kalau kondisinya ini bisa terus atau bahkan tekanannya yang cukup kuat, maka bisa saja menyebabkan ada lecet di permukaan mata, terutama di mata hitam. Ya, nah kalau ada masalah di mata hitam, biasanya itu keluhannya akan lebih merasa nyeri karena di mata hitam itu kita punya persarafan yang agak sensitif. Ya, makanya kita tidak bisa menyentuh mata hitam kita tanpa bantuan misalnya obat tetes bius misalnya seperti itu karena dia sangat sensitif persarafannya di situ. Iya. Oke, ada juga orang yang ketika sudah bekerja dalam waktu lama itu biasanya matanya dia merasa agak merah-merah, dok. Iya. Itu atau perih gitu. Itu juga salah satu dampak karena paparan yang lama, dok? Iya, betul. Itu saya mungkin agak lupa tadi ya. Salah satunya mata merah yang dalam kadar yang masih ringan, itu bisa disebabkan karena kelelahan mata tadi. Ataupun karena faktor melihat terlalu dekat ya, dalam objek yang dekat dalam waktu yang cukup lama. Sehingga menyebabkan matanya itu mengalami kelelahan. Ya, betul sekali. Oke, selain daripada itu juga ada orang yang mungkin mengeluh ketika sudah bekerja dalam waktu yang lama, dok, itu merasa bahwa pandangannya itu mulai kabur sementara atau sering berkunang. Nah, apakah ini menjadi tanda serius untuk saraf mata? Iya, jadi tadi saya katakan sebelum seseorang itu mengalami kelainan refraksi, biasanya keseringannya itu di awal-awal itu adalah kelelahan di matanya. Kelelahan mata ini tadi terlalu banyak melihat dekat, ya, kurang diimbangi dengan teknik peregangan mata, maka lama-kelamaan matanya akan betul-betul menjadi minus ataupun menjadi plus, ya, seperti itu. Ini berbeda dengan rabun dekat pada orang-orang usia 40 tahun ke atas. Ya, itu berbeda. Ini kalau kita berbicara yang kelainan refraksi itu adalah rabun jauh, ya. Pada semua kelompok umur bisa terjadi. Nah, ya, kalau kita perhatikan pada orang-orang yang selalu mengalami kelelahan mata tersebut, nanti lama-kelamaan dia akan betul-betul kabur. Artinya, pada saat kita lakukan pemeriksaan mata, itu penglihatannya juga tidak normal dan perlu bantuan kacamata.
Tetapi kalau di awal-awal biasanya pasien hanya atau orang-orang tersebut hanya merasa penglihatannya kabur, tetapi pada saat dilakukan pemeriksaan penglihatannya masih normal. Jadi subjektif saja pada awal. Tetapi lama-kelamaan keluhan iya dan pemeriksaan juga iya hasilnya. Nah, apakah kebiasaan-kebiasaan kecil yang mungkin buruk itu dilakukan kemudian bisa berdampak pada hal-hal yang lebih besar, misalnya pada kanker mata misalnya, Dok? Kalau itu mungkin tidak berhubungan secara langsung, ya. Karena kalau yang kanker di mata itu lebih banyak terjadi karena memang ada bakat dari gen pada seseorang, ya, ataupun ada mutasi dari gen, ya, seperti itu. Oke, nah di era digital juga, Dok, ini semakin banyak katanya anak muda yang mengeluhkan mata kering kronis. Nah, sebenarnya apa penyebabnya untuk ini? Ya, jadi mata kering itu tadi saya sebutkan ada di permukaan mata kita, ada namanya lapisan air mata. Nah, lapisan air mata ini membasahi permukaan mata kita dengan adanya, dibantu juga dengan penyebarannya dengan adanya gerakan mengedip dari mata kita. Makanya kenapa dalam 1 menit kita akan mengedip tanpa ada perintah, secara ini refleks kita akan selalu berkedip. Nah, kedipan ini membuat sapuan pada lapisan air mata itu merata pada permukaan mata. Nah, pada orang-orang yang melihat dekat itu terlalu lama, maka refleks berkedipnya akan ditahan. Karena akan memfokuskan penglihatan pada misalnya layar komputer, layar monitor. Dia mau memfokuskan pikirannya sehingga refleks kedipnya akan sedikit berkurang. Nah, kalau refleks kedipnya berkurang, maka matanya akan cenderung terasa kering. Inilah yang menjadi gejala pada orang-orang yang banyak bekerja di depan layar monitor, itu mengeluhkan matanya rasanya kering, matanya rasanya lelah. Itu semua faktor-faktor dari terlalu lama durasinya dalam melihat dekat. Ya. Nah, lantas bagaimana cara penanganannya itu sendiri, Dok? Salah satunya tadi dengan teknik peregangan 20-20-20, kemudian kita atur juga suhu ruangan, jangan sampai terlalu dingin ataupun ini ya. Dan aerasi misalnya kalau orang-orang yang sekarang kan banyak penggunaan portable kipas angin ya, kipas angin portable yang dipegang itu langsung mengarah ke mata. Nah, itu sebenarnya kurang baik juga karena akan menyebabkan penguapan dari lapisan air mata itu terlalu cepat. Ya, seperti itu. Baik, sedikit, Dok, di luar paparan digital biasanya juga ada orang ketika matanya kemasukan sesuatu itu mencelupkan pada air. Itu gimana? Ya, prinsipnya itu adalah untuk mengeluarkan benda asing tersebut. Ya, biasanya ada secara awam kan biasanya ada yang menggunakan air diletakkan di atas piring, kemudian orang tersebut berkedip-kedip, mengedip-kedipkan matanya di piring tersebut. Itu tujuannya supaya kalau ada partikel-partikel seperti kayak debu yang berada di permukaan mata, itu bisa saja dia larut dengan air tersebut. Itu salah satu teknik yang bisa digunakan di rumah untuk mengeluarkan benda asing dari mata. Ya. Berarti aman saja ya, Dok, ya? Iya, bisa digunakan teknik tersebut. Gimana dengan penggunaan tetes air mata buatan, Dok? Apakah itu efektif atau gimana? Efektif untuk apa ini? Efektif untuk mencegah kelelahan mata. Oh iya, jadi penggunaan air mata buatan atau air mata tambahan ini sebenarnya sifatnya adalah suportif ya, untuk mendukung. Jadi yang paling utama sebenarnya bagaimana kita menjaga supaya mata itu tidak sampai dalam keadaan lelah. Ya, jadi itu tadi. Kalau misalnya sudah durasinya cukup lama, misalnya 20 menit, maka sebaiknya ada break dulu, istirahat. Saya kadang-kadang memberitahukan kepada orang-orang kalau misalnya lupa ya, 20 menit mungkin agak sulit untuk diingat, tapi kita bisa ingat misalnya setengah jam atau 1 jam, maka lakukanlah break sekitar 1-5 menit untuk melihat yang lebih jauh objek ya, supaya otot-otot mata yang tadinya bekerja keras pada saat melihat dekat itu bisa agak sedikit relaksasi dengan melihat agak lebih jauh. Seperti itu. Oke. Nah, Dok, biasanya juga ini anak-anak itu yang menggunakan gadget tanpa melihat durasinya dengan yang berjam-jam itu karena orang tuanya mungkin ada melarang, tapi anaknya juga melawan. Nah, apakah ada cara efektif untuk membangun cara gimana anak-anak itu bisa menjaga kesehatan matanya tanpa ada konflik dengan orang tuanya, Dok? Wah, ini termasuk yang cukup sulit ya. Karena kadang-kadang pada saat anak-anak itu dibawa ke klinik ataupun ke rumah sakit oleh orang tuanya, biasanya orang tuanya berpesan, dokter tolong dibilangin anaknya kalau tidak boleh menggunakan gadget terlalu lama. Ya, ini juga yang menjadi
satu tantangan ya bagi kita semua. Jadi mungkin para orang tua di rumah bisa lebih bagaimana bernegosiasi dengan anak untuk penggunaan gadget itu bisa dibatasi. Ya seperti itu. Mungkin tergantung dari masing-masing orang tua bagaimana melakukan pendekatan dengan anaknya ya, karena tentu setiap anak itu mempunyai kepribadian yang berbeda. Orang tua tentu yang paling tahu kondisi dari anak-anaknya masing-masing. Ya, apalagi dengan sekarang itu banyak game-game online itu yang bisa menarik kembali anak-anak untuk bermain gamenya, bermain gadget yang dalam waktu yang begitu lama. Nah, kalau dalam konteks kampus sendiri atau misalnya perkantoran, Dok, apa peran penting edukasi kesehatan mata bagi mahasiswa ataupun yang pekerja di luar sana yang mungkin lebih banyak bekerja secara online atau daring? Iya, betul sekali. Jadi memang kita tetap perlu mengedukasi masyarakat ya, dari semua kelompok umur bahwa penggunaan gadget itu tentu akan menyebabkan keluhan-keluhan pada mata, maka harus dibiasakan teknik peregangan 20-20-20 tersebut ya. Kalau ini sudah bisa dilakukan secara rutin, mungkin keluhan-keluhan orang yang datang ke klinik mata atau ke rumah sakit dengan keluhan seperti digital eye strain itu mungkin akan berkurang. Ya, seperti itu. Oke. Bagaimana dengan di rumah sakit Unhas sendiri atau mungkin pernah Dok tangani sendiri? Apakah ada beberapa pasien yang mungkin datang mengeluhkan akibat dari paparan digital ini, Dok? Betul. Sering sekali kita dapatkan orang-orang yang biasanya pekerja kantoran ya. Pekerja kantoran karena melakukan aktivitas di dalam ruangan, kemudian di depan layar monitor, itu dari jam kerja jam pagi, katakanlah jam 8 pagi sampai jam 4 sore itu bisa saja terus berhadapan dengan layar monitor. Nah, itu bisa menyebabkan kelelahan mata. Pada saat kita lakukan pemeriksaan, ternyata penglihatannya masih dalam batas normal, tetapi dia mengeluh penglihatannya kabur. Nah, ini suatu tanda yang sangat khas yang kita sebut dengan digital eye strain tersebut. Oke, tapi apakah ada juga penelitian terbaru mungkin dari rumah sakit Unhas sendiri atau dari Unhas sendiri mungkin soal peningkatan kasus gangguan mata akibat gaya hidup digital yang tidak seimbang? Kalau secara penelitian langsung kita lakukan jumlah ini mungkin belum ada ya, belum kita nyatakan ataupun dipublikasikan. Tetapi kalau kita lihat trennya, memang setelah pandemi ini orang-orang yang mengalami keluhan, gangguan penglihatan karena kelainan refraksi itu menjadi meningkat, terutama anak-anak usia sekolah ya, mulai dari anak SD, SMP sampai SMA. Itu peningkatan kasusnya terasa dari kunjungan yang ada di klinik ataupun di rumah sakit. Tetapi kita mungkin belum mendata secara resmi seberapa besar peningkatan kunjungan tersebut. Ya. Oke. Mungkin Dok ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, apalagi sekarang masih banyak yang mungkin menganggap kelelahan mata itu yang disebabkan oleh paparan digital itu dianggap sepele. Iya. Jadi pesan kami terhadap warga atau masyarakat secara luas, penggunaan gadget ataupun layar monitor itu memang perlu kita batasi. Apalagi pada anak-anak ya, mungkin kita bisa motivasi mereka untuk melakukan aktivitas bermain, tidak hanya di dalam ruangan, tetapi bisa saja di koridor ataupun di semi outdoor ya. Tidak mesti misalnya ke lapangan ataupun ke jalanan, tetapi cukup misalnya di koridor rumah, di beranda teras rumah ya, baik itu teras depan atau teras belakang. Itu tujuannya supaya penglihatannya tidak hanya terpaku pada penglihatan dekat secara terus-menerus, yang nantinya lama-kelamaan bisa memicu seseorang untuk mengalami kelainan refraksi. Oke, baik. Terima kasih Dok. Tentunya pemirsa kita sadar bahwa menjaga kesehatan mata khususnya di era digital ini tidak hanya tentang mengurangi waktu kita di depan layar ya Dok, tapi juga memberikan kesadaran kepada diri kita bahwa perlunya waktu istirahat bagi mata itu sendiri ataupun tubuh, menjaga pola makan serta melakukan pemeriksaan secara rutin di klinik ataupun di dokter. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Dok atas ilmu dan juga waktunya telah hadir bergabung bersama kami di Unhas Sehat tentunya. Kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh pemirsa Unhas TV yang setia menyaksikan program Unhas Sehat. Saya Zulkarni Jumar Taufik mewakili seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.